menutup rapat paripurna pada siang hari ini. Izin pimpinan. Monggo. Terima kasih waktunya, Matur Husairi dari Partai Bulan Bintang. Saya sebenarnya berharap Ibu Gubernur yang hadir pada rapat paripurna ini, tapi ternyata diwakilkan ke Pak Sekda. Ada suatu persoalan yang perlu kita sikapi serius di masa PPDB 2023 ini. Meskipun ini menjadi bagian dari wewenang kami di Komisi E, tapi saya ingin menyampaikan bahwa PPDB kita ini sangat bermasalah. Bahkan Ombudsman menyatakan yang paling banyak problem di Provinsi Jawa Timur. Saya mencoba untuk membaca Pergub, kemudian keputusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur terkait dengan juknisnya. Memang banyak celah yang bisa dimanfaatkan di situ. Saya mengamati begini, di SMA 5 daerah Genteng itu dulu lokasi yang cukup dekat, artinya secara zonasi itu masuk. Tapi saat ini dengan juknis yang sangat luas, akhirnya apa? Masyarakat berbondong-bondong untuk pindah KK, masuk ke KK, entah itu saudaranya, entah itu kenalannya, bahkan dimudahkan dengan hanya selembar surat keterangan domisili. Dan ini akhirnya merampas hak warga Surabaya yang semestinya dia terakomodir dengan sistem zonasi itu. Ini menjadi persoalan yang perlu kita pikirkan bersama dan tidak hanya terjadi di Jawa Timur. Mohon maaf, tidak hanya terjadi di Surabaya, tapi di Jawa Timur juga. Jadi kita mudah-mudahan bisa bagaimana caranya agar ini dievaluasi oleh kementerian termasuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, terkait dengan seragam. Saya sejak 4 tahun terakhir, ya, seragam ini menjadi persoalan yang serius. Kenapa kemudian pihak sekolah ini buka toko dengan alasan ada koperasi siswa? Padahal ya koperasinya nggak pernah bagi-bagi hasil ke siswanya ketika sudah lulus. Ini kan menjadi persoalan. Iya, kalau kita dengan uang 2-3 juta dengan uang SPBD kita bisa belikan seragam anak. Tapi anak-anak yang tidak mampu yang ada di tempat-tempat terpencil maupun yang ada di perkotaan ini kan, kalau punya anak mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA dalam satu waktu harus menyiapkan dana jutaan, ini kan menjadi beban yang sangat luar biasa. Kenapa kemudian gubernur dengan kepala dinas pendidikan tidak bisa memutus mata rantai perdagangan, permainan, kain sekolah yang sengaja diorganisir ini? Saya kedatangan tamu kemarin malam di rumah, salah satu kepala sekolah dari Surabaya, yang mengakui bahwa ini adalah permainan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sengaja ngedrop. Produsen ini hanya satu, Bu Pimpinan, Bu Waka. Di tahun 2018 saya pernah mencoba untuk membeli kain yang sama dengan miliknya SMA 5. Gak nemu, saya nyari di Pasar Turi, di Pasar Bong, di Pasar Atum, gak nemu. Mereka bilang ini nggak dijual di pasaran, Pak. Ini dipesan ke produsen langsung yang harus seragam se-Jawa Timur. Nah, bangsa kita ini mau dicerdaskan, kita mengutamakan atribut sekolah, apa mau mencerdaskan otak dan akhlakul karimahnya? Kan nggak bisa orang diseragamkan semua. Generasi saya, kita yang lahir di tahun 70-an dulu, saya sekolah SMP dan SMA ini abu-abu ya abu-abu, meskipun sedikit cerah atau gelap, ini kan urusan perbedaan warna saja. Yang penting mereka pakai seragam gitu. Jangan kemudian ada keseragaman tapi kemudian dimanfaatkan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu. Coba bayangkan jumlah sekolah kita SMA ini 733. Siswanya satu kali penerimaan beberapa ratus ribu, dikalikan ambil standar harga yang dijual oleh pihak sekolah 1.500.000, berapa miliar itu keuntungan yang diambil dengan fee atau komisi sampai 20% umpama. Dan ini diakui oleh kepala sekolah yang datang ke rumah. Ada orang Dignas yang bermain. Jadi saya mohon nanti Pak Sekda tolong disampaikan ke gubernur, putus mata rantai ini.
hentikan jual beli seragam di sekolah, bebaskan rakyat Jawa Timur beli di toko manapun yang diproduksi oleh semua pabrikan yang ada di Jawa Timur. Lah ini kalau sekolah yang jual, toko-toko kita kan nggak bisa jualan. Katanya mau menghidupkan ekonomi masyarakat, tapi sekolah berkedok dengan koperasi sekolah malah menjual seragam, belum lagi atribut yang lain, Pak. Ini saya mohon menjadi perhatian betul, dan saya senang sekali karena pimpinan Komisi E katanya akan memanggil kepala dinas dan semua perangkatnya nanti insya Allah minggu depan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Matur. Yang pertama, Bu Gubernur minta izin bahwa hari ini ada kunjungan Presiden di Malang. Ada acara bersama di Malang.